Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Rizkullah, NRP 011119000028. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar teori percobaan konstanta Planck. Pertama, kita tahu bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu gelombang atau partikel, di mana gelombang dapat diidentifikasi melalui panjang gelombangnya, sedangkan partikel dapat diidentifikasi melalui momentumnya. Salah satu contoh gelombang adalah cahaya. Menurut Maxwell, cahaya adalah bentuk fisis dari gelombang elektromagnetik. Ternyata, menurut fisika modern, gelombang dapat bersifat seperti partikel dan partikel dapat bersifat seperti gelombang. Hal ini yang dinamakan sebagai dualisme gelombang partikel. Salah satu contohnya adalah cahaya, di mana cahaya bersifat seperti partikel dibuktikan oleh percobaan efek fotolistrik, di mana pada percobaan efek fotolistrik, elektron dari logam itu disinari oleh cahaya dengan frekuensi tertentu, dan elektron pada logam dapat keluar. Menurut suatu literatur, sifat cahaya itu terbagi 6, antara lain refraksi atau pembiasan, refleksi atau pemantulan, dispersi atau penguraian, interferensi atau perpaduan, dan difraksi atau kecenderungan melewati celah sempit, dan ada polarisasi atau penyearah. Ternyata keenam sifat ini adalah merupakan sifat gelombang dari cahaya. Lalu Heinrich Hertz menunjukkan bukti cahaya bersifat sebagai partikel dalam percobaannya, yaitu efek fotolistrik, di mana pada efek fotolistrik ini ada plat katoda dan plat anoda yang disinari oleh cahaya, dan elektronnya akan bergerak sesuai dengan arah medan listriknya dan akan terdeteksi di ampermeter sebagai arus listrik. Lalu di situ ada R atau hambatannya dan ada potensial penghalang berupa fenolnya. Lalu hasil dari efek fotolistrik ini menghasilkan rumus E, di mana E adalah energi kinetik sama dengan Hf kurang W0, dengan H adalah konstanta Planck, F adalah frekuensi cahayanya, dan W0 adalah fungsi kerja logamnya. Lalu rumus ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi energinya. Pada eksperimen, E atau energinya itu dapat dicari menggunakan potensial penghalang. Jadi harus diberikan potensial penghalang untuk mencari energinya. Jika kita hubungkan antara potensial penghalang dan energinya, maka akan menjadi E dikali V0 sama dengan E besar. Dengan E kecil di sini adalah elektronnya. Sehingga yang ruas kiri itu memiliki satuan elektron volt atau biasa disingkat dengan eV, dan kita tahu bahwa 1 elektron volt itu setara dengan 1,6 kali 10 pangkat minus 19 Joule. Lalu sifat partikel ini juga dapat diidentifikasi melalui momentum dan tumbukannya. Selain efek fotolistrik, ada percobaan lain yang dilakukan oleh Arthur Compton. Arthur Compton melakukan percobaan penembakan sinar X yang ditembakkan ke elektron bebas dalam suatu bahan. Lalu hasilnya adalah ada 3. Yang pertama, panjang gelombang terdiri dari panjang gelombang awal dan panjang gelombang tambahan, di mana panjang gelombang awal itu lebih besar dari panjang gelombang tambahan, dan ternyata panjang gelombang tambahan ini bergantung pada sudut hamburannya. Dari sini kita lihat bahwa cahaya yang berupa gelombang menabrak elektron, seharusnya cahaya tidak mengalami perubahan panjang gelombang, bisa saja hanya mengalami perubahan arah rambat jika elektron bersifat seperti partikel. Ternyata di sini elektron juga dapat bersifat seperti gelombang, sehingga ia memberikan cahaya tersebut panjang gelombang tambahan, sehingga pernyataan tentang dualisme gelombang partikel itu benar, didukung dengan efek Compton dan efek fotolistrik tadi. Lalu, salah satu yang dapat mendukung pendapat dari fisika modern yang mengalahkan fisika klasik itu adalah fenomena pada radiasi bedah hitam. Ini ditemukan oleh Max Planck yang didasarkan dari kegagalan teori Rayleigh-Jeans, di mana teori Rayleigh-Jeans ini menyatakan bahwa intensitas berbanding terbalik dengan panjang gelombang. Ternyata
Pernyataan ini salah karena tidak berlaku secara universal, sehingga Max Planck memberikan rumusan bahwa I itu atau intensitas itu setara dengan E sigma T pangkat 4, di mana E adalah emisivitas dari benda hitamnya dan sigma adalah konstanta Stefan Boltzmann dan T adalah suhu mutlaknya. Jika digambarkan dalam bentuk grafik, hukum Rayleigh-Jeans akan seperti grafik dengan garis hijau, di mana jika ia menuju 0, intensitasnya akan menuju tak hingga. Ternyata ini tidak dapat dijelaskan pada panjang gelombang pendek, di mana pada daerah ultraviolet, ternyata jika intensitasnya, maksudnya panjang gelombangnya itu menuju 0, maka intensitasnya juga akan menuju 0. Berbeda dengan Rayleigh-Jeans yang seharusnya menurut mereka jika menuju 0 maka intensitasnya menuju tak hingga. Sehingga teori ini salah, maka Max Planck memberikan rumusan tersebut di mana hubungan antara panjang gelombang maksimum dan suhu mutlaknya itu dirumuskan dengan lambda maksimum dikali T sama dengan suatu konstanta yaitu 0,2898. Rumusan ini diberikan oleh Wien sehingga dikenal sebagai hukum pergeseran Wien. Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.